imajinasi ini akan banyak bermunculan guru-guru SDN 7 Siak Kecil untuk mendaftar KGP, calon guru penggerak. Modul 1.4 budaya positif. Inilah yang kami pelajari pada modul 1. Dari budayanya ya. Udah tuh budaya bisa menari dari SK ya, seni dari bidang seni, menari, nanya, itu kan termasuk budaya positif supaya anak bisa lebih pandai dan mengetahui. Oke, terima kasih Bu Leni. Yang pastinya budaya positif ini tepuk tangan dulu untuk rekan kita. Masih semangat Bu? Oke. Posisi kontrol guru. Berarti kita harus mempelajari juga posisi kontrol kita sebagai apa di sekolah ini bagi peserta didik. Baru ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Seperti itu ya. Oke, baik Bu. Materi berikutnya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Di situ ada nggak kira-kira? Ada situ ya pelajaran Pancasila ya? Ada ya yang pojok kiri? Profil pelajaran Pancasila. Ya? Maka di sini pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajaran Pancasila. Ini yang tadi saya sampaikan, untuk mewujudkan profil Pancasila ada 6 dimensi. Yang pertama tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang esa dan berakhlak yang mulia. Yang kedua apa lagi? Berkebinekaan global. Baru yang ketiga? Mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang ketujuh, keenam, kreatif. Jadi inilah yang akan kita laksanakan atau yang dituntut juga sesuai pemikiran atau filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi seorang guru itu hanya menuntut perkembangan anak itu supaya mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita cita-cita anak gitu ya. Jadi di sini tadi pembelajaran paradigma baru. Inilah perubahannya Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya apa? Pembelajaran berdiferensiasi itu tidak lagi hanya satu model pembelajaran, tetapi kita harus melihat dulu kebutuhan apa yang dibutuhkan anak-anak ini. Misalkan kalau anak-anak itu masih kurang pandai dalam berhitung, dalam kelas itu ada dia yang sudah pandai, bagaimana kita melakukannya? Inilah yang diperlukan berdiferensiasi. Apa yang kita lakukan? Seperti itu ya Bapak Ibu. Yang berikutnya di situ pembelajaran dengan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Dan di akhirnya nanti bagaimana seorang anak ini yang sudah memiliki intelektual namun harus tetap juga beriman, harus berkebinekaan global. Berarti artinya kalau berkebinekaan global berarti dia bisa melihat dunia, mengikuti perkembangan dunia. Bagaimana dengan kita sebagai guru? Kita siap tidak Bapak Ibu guru? Siap nggak? Berarti kita harus tetap melakukan perubahan dari diri. Berarti kita harus berubah diri juga dong kan? Tidak hanya menuntut anak-anak supaya berkebinekaan global, supaya kreatif. Berarti guru juga harus bisa kreatif. Ya Bapak Ibu ya. Berarti kalau dituntut anak-anak itu supaya kreatif, berarti gurunya juga harus bisa jadi kreatif. Pembelajaran apa yang bisa menarik perhatian anak ini? Bagaimana supaya kebutuhan belajar anak itu terpenuhi? Yaitu tadi dengan cara kita membuat pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya pada materi berikutnya ini
ada namanya miskonsepsi teori kontrol atau dulunya malas menjadi rajin. Itulah yang mau kita pelajari. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berarti tidak selalu itu kritik itu membuat anak-anak ini menjadi kuat karakternya. Tidak selalu, itu hanyalah ilusi ya. Artinya di sini ilusi bahwa kritik itu tadi, setiap apa yang dilakukan anak-anak itu kita selalu memberikan sanggahan, kritikan. Jadi itu tidak selalu menjadi benar pada pembelajaran saat ini ya Bapak Ibu ya. Baru berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Sedangkan tadi yang positif-positif tadi yang terbaik. Sedangkan di sini dikatakan bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Kita juga sebagai pendidik harus bisa tadi jadi pamong atau among ya, menjadi contoh. Kita tempat datang sekolah, itu contoh yang baik tidak? Contoh yang baik ya. Berpakaian rapi juga. Bisa nggak kita sebagai contoh atau model bagian anak? Bisa ya. Itu penguasaan positif juga. Efektif nggak itu? Efektif ya. Bermanfaat bagian anak? Bermanfaat. Yang berikutnya bahwa ilusi seorang anak, bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini saya peragakan dulu, coba Bapak Ibu siapa ya? Oke, Ibu apa depan sama Ibu Erni, Ibu Yanti. Ada di sini teorinya, ada menggenggam. Oke, bisa masuk sama Ibu Erni? Ayo. Inilah diibaratkan kita itu pengontrolnya sebagai apa? Jadi nanti kita perubahan kontrol ini yang bagaimana? Coba Ibu yang genggam. Nah, Ibu Yanti yang membuka berusaha. Coba dulu. Ibu ini yang memberikan. Mana yang kuasa? Yang berkuasa atau pemegang kuasa siapa? Ibu Erni. Yang menggenggam berarti Ibu Erni. Yang memberikan sebagai apa? Stimulus siapa? Ibu Yanti. Yanti yang mengusahakan ya. Kira-kira bayangan Ibu Erni dulu, ada sesuatu yang harus dipegang ini. Dan Ibu Yanti berusaha untuk Mengambil. membukanya ya. Kira-kira dari sini coba kira-kira buka. Tangan betul. Ibu Erni menahan. Nah, kira-kira. Berarti di sini yang memberi kontrol siapa? Ayo. Oke. Kira-kira yang dari kegiatan tadi, kira-kira yang memberi kontrol siapa kira-kira? Bapak Ibu. Bu Erni. Dan yang memberi kontrol siapa? Ibu Erni. Erni. Yang memberi pengaruh siapa? Ibu Yanti. Yanti. Jadi kira-kira di sinilah itu Bu, ibaratnya tadi seperti ini. Kita sebagai guru, oke udah. Itu ya, udah bisa ya. Oke. Itu hanya contoh ya, ilusi. Tadi Ibu Erni memegang teguh terus dipegang biar jangan dibuka. Dan Ibu Yanti berusaha selalu. Bisa nggak dia melakukan kekerasan, bujukan? Bisa nggak kira-kira supaya dibuka itu? Bisa. Bisa ya bujukan ya. Kan dan Ibu Erni bisa nggak memegang terus dia? Apa biar jangan tahu apa isinya. Ini kan penting bagi saya. Ini penting bagi diri saya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi apa konsepnya itu untuk kita dengan anak-anak ini? Jadi untuk anak-anak ini kita hanya pemegang kontrol. Namun untuk berkuasa yang mau berubah siapa? Anak-anak. Berarti tetap yang memegang adalah dari diri anak-anak. Inilah yang mau kita rubah. Maka di sini dia mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kita, Bapak Ibu, tidak bisa kita memaksakan anak-anak itu supaya harus baik, supaya tidak terlambat sekolah. Inilah yang mau kita rubah dari stimulus respon ke teori kontrol.
Yang bisa merubah adalah dari diri sendiri. Namun kita sebagai pendidik, apa yang kita lakukan? Kita hanya bisa memunculkan motivasi untuk berubah dari diri anak itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dimana contohnya menurut stimulus respon tentang dunia ini, bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kalau dunia ini katanya semua sama. Sedangkan untuk teori kontrol, dia tidak. Setiap realitas kebutuhan kita itu berbeda. Berbeda nggak kebutuhan saya dengan ibu ini? Beda. Berbeda ya. Ya. Artinya apa? Ibu ini butuh apa? Beda-beda. Kalau saya tidak ya. Kan itu. Inilah artinya yang kita munculkan pada anak itu. Tidak semua anak itu sama kebutuhannya. Namun bagaimana kita supaya anak itu memenuhi kebutuhannya? Seperti dia. Baru yang berikutnya, semua orang melihat hal yang sama, pandangannya itu katanya sama. Sedangkan di teori kontrol, setiap orang memiliki pandangan berbeda. Inilah yang mau kita munculkan. Tidak semua pendapat anak-anak itu sama. Kita aja di sini semua sependapat nggak kita? Kalau misalkan ada permasalahan di sini, tidak ya, berbeda ya. Ada nggak pandangan di sini yang sama? Macam tadi pendapatnya kalau budaya positif tadi, menurut saya bahwa positif itu seperti ini, melakukan hal yang terbaik, gotong royong gitu. Berbeda ya. Begitu juga lah Bapak Ibu untuk anak-anak. Tidak semua pandangan atau menurut anak-anak itu sama. Setiap individu mempunyai pandangan yang berbeda. Oke, di sini yang berikutnya disiplin positif. Yang pertama harus tahu dulu arti kata disiplin. Apa sih disiplin ini? Menurut teorinya, disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Berarti harus belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nilai-nilai apa yang diyakini kita? Inilah nanti berikutnya yang kita pelajari ya, yang kita diseminasi. Artinya di sini Bapak Ibu, kita harus menimbulkan disiplin bagi anak itu. Itu yang bukan bagaimana anak-anak ini, karena disiplin ini bisa juga seperti aturan ya, bisa dikatakannya aturan, memaksa ya. Sedangkan disiplin positif artinya salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Artinya di sini Bu, bagaimana kita membuat anak ini menjadi anak yang disiplin, tetapi bukan karena takut hukuman, bukan karena ada hadiah. Seperti itu Bu. Jadi kita di sini membuat anak itu bagaimana disiplin. Tujuan kita menciptakan anak itu menggunakan kemampuannya karena hasil dari dalam dirinya. Seperti itulah Ibu metode. Bagaimana supaya dia mau belajar tanpa disuruh-suruh? Bagaimana dia supaya bisa mengerjakan PR bukan karena takut? Ibu Erni itu kan apa? Kalau udah mencubit nggak mengerjakan PR, dicubitnya kuat-kuat kan itu. Berarti itu untuk menghindari hukuman. Bu Leni itu kalau saya bisa menjawab, ada rewardnya, hadiah dikasih duit atau dikasih jajanan. Itu baik kira-kira? Baik itu kira-kira? Anak-anak itu melakukan disiplin karena ada penghargaan. Kira-kira baik apa itu tindakannya? Kurang baik. Hah? Kurang baik. Baik nggak Bu? Tidak. Oke. Ada yang mengatakan baik? Kalau sudah dikerjakan soal nomor 1 sampai 10, Bapak kasih jajan. Kira-kira baik apa tidak itu Bu? Tidak ya? Betul yang disampaikan Ibu Leni. Masa mengerjakan sesuatu karena ada
Imbalan. Kira-kira baik nggak Bu? Kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Kalau tidak, Bapak hukum menghormat bendera. Kira-kira baik apa itu yang kita lakukan Bapak Ibu? Tidak. Tidak ya? Kenapa tidak? Kira-kira kenapa tidak? Karena ada ancaman. Yang ditakut apa nanti? Adanya psikologisnya, dia terbawa Bu ya, bisa menjadi dendam. Iya kan? Ya Bapak Ibu ya. Kalau di anak-anak itu mengerjakan sesuatu karena hukuman, takut hukuman, karena anak-anak itu mengerjakan sesuatu tugasnya atau menjadi disiplin karena ada reward, itu tidak baik juga. Jadi yang baik itu yang mana ya? Nah itulah yang mau kita sampaikan sebenarnya. Jadi kita tugasnya sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, bagaimana supaya berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Artinya di sini Bu, dia mau melakukan kegiatan tersebut, mau belajar, tidak terlambat sekolah, berpakaian rapi karena memang dari dalam dirinya. Itulah motivasi intrinsik namanya Bu. Bukan karena takut hukuman, bukan karena ada reward. Seperti dia Bapak Ibu. Kira-kira bisa nggak Bu kita buat itu? Inilah yang saya pelajari dan inilah mudah-mudahan bisa saya terapkan di kelas saya. Anak-anak itu. Tapi kalau kita sesekali mau ngasih anak tuh boleh juga pakai, misalnya dikasih apa, misal besok ibu kau ini sesekali, bukan ngajarnya setiap hari gitu. Oke, sekali-sekali kata Bu Leni. Nanti kalau misalkan lah tidak kita buat tadi penghargaannya, Kalau kelas rendah, kalau tidak kita buat, apa dampaknya selanjutnya Bapak Ibu? Oke, naik ke jenjang berikutnya siswanya. Kalau Ibu Leni dibuat di kelas 2, rupanya di kelas 3 beda. Di kelas 2 Ibu Leni buat. Rupanya di kelas 3 gurunya tidak buat. Inilah dampak negatifnya. Berarti mereka jadi menurun. Itu Ibu Leni. Ya? Itulah yang diharapkan. Tetapi bagaimana kita memunculkan anak-anak itu motivasinya intrinsik dalam dirinya supaya memang mau belajar dan bersikap disiplin. Itulah yang mau kita ciptakan Bu. Bukan karena yang takutnya nanti dampak negatifnya itu Bu, selanjutnya di tingkat berikutnya Bu. Dan berikutnya kalau tidak ada memberi, jadi malas lagi. Tidak ada hadiahnya. Ibu itu masuk, tidak ada hadiahnya lagi, penghargaan raja. Memang selama ini kita berpikiran banyak. Selama ini baik ya Bu ya. Kira-kira baik ya. Pernah nggak diterapkan seperti itu? Masih semangat? Oke, saya buat dulu yang SD Negeri 7. Jangan terbawa sesak. Oke. Saya buat lagi yang ini ya. SD Negeri 7 siap kecil. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Seperti itu ya. Nah, yang tadi dikatakan nilai-nilai kebajikan universal apa yang mau dimiliki anak itu. Inilah dia contohnya Bapak Ibu. Tetapi kita lihat nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kita tidak melihat ini, Bapak Ibu ya. Contoh nilai kebajikannya itu pada institusi sekolah kita ini. Apa tujuannya yang mau kita munculkan? Yaitu tadi profil pelajar Pancasila. Bagaimana dia melakukan sesuatu itu sudah memiliki beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu pertanyaan dari sini? Dari dimensinya ini. Berarti dimensi profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Kira-kira ada nggak pertanyaan di sini? Dibuat pun anak-anak itu kegiatannya kebersihan, gitu-gitu aja kira-kira. Jadi dari profil pelajar Pancasila ini, inilah yang
pada saat ini sesuai apa tadi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dituntut pada kurikulum Merdeka ini juga. Jadi untuk bergotong royong maksudnya membantu teman, bagaimana kita melakukan supaya anak-anak ini memiliki niat kalau ada teman yang berkesusahan dia bisa membantu dari hatinya. Bagaimana supaya bernalar kritis? Kira-kira contohnya biar bernalar kritis anak-anak ini kira-kira apa yang kita lakukan? Contoh sederhana di sekolah Bapak Ibu. Ayo. Ada nggak dampak negatifnya? Ada. Ada? Oke, menurut Ibu apa dampak negatifnya? Hah? Iya. Itu baik nggak kira-kira kita buat? Baik, Bu? Itu. Jadi itu yang mau kita sampaikan di sini. Setelah CGP nanti tahu. Jadi Bu, kira-kira tadi satu anak pengen diakui bahwa dia mampu, pintar, rupanya yang lain dia aja gitu. Berarti kan ada dampak negatifnya Bu ya. Kira-kira baik apa tidak? Tidak. Jadi bagaimana kita supaya anak ini terdorong semua? Oke, kita kasih pemahaman. Oke, bagi yang belum tahu coba ke depan. Bagaimana? Kita buat modelnya. Inilah yang tadi kita ciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana supaya kebutuhan si anak ini terpenuhi, si anak yang belum mengetahui terpenuhi. Kalau cuma satu aja kita suruh terus karena dia mampu, dia aja terus. Yang lainnya itulah yang memunculkan di dalam motivasinya itu tidak lagi terpana. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik, inilah yang kita perhatikan ya Bapak Ibu. Jangan cuma satu orang, kalau pintar dia itu aja terus, jangan ya. Tetapi yang belum ini, kebutuhan apa yang belum terpenuhi, kebutuhan belajarnya yang bagaimana yang terpenuhi. Ini yang kita perhatikan. Yang berikutnya adanya kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Berarti di sini Bapak Ibu, si anak-anak itu harus kita tuntun bagaimana tujuannya. Kamu nak seperti apa nanti kalau udah besar? Inilah yang mau kita ciptakan. Baru berikutnya kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, ini juga kebutuhan anak-anak Bapak Ibu. Makanya tadi saya sampaikan, kita harus semangat, senyum aja, tertawa. Anak-anak itu udah senang melihat kita. Iya. Jadi kalau saya juga di kelas 4, begitu masuk senyum. Oh mantap nak, bajunya udah rapi. Nah, senyum aja kita perhatikan, anak itu udah senang. Ini juga kebutuhan yang diperhatikan anak-anak itu. Bisa bermain, bisa. Kita buat permainan, bisa. Karena itulah masih tahapnya. Konsekuensi itu terencana disepakati. Murid tetap tidak nyaman. Terbebani dia. Kalau saya tidak waktu dapat sekolah, pasti dihukum. Karena dia takut. Jangan seperti itu. Namun seperti apa? Inilah yang mau kita lakukan, yaitu kegiatan restitusi. Apa itu restitusi? Kira-kira sebelum ada nggak yang pernah dengar restitusi Bapak? Ayo. Ada yang memberikan pendapat? Apa itu restitusi? Pernah dengar Bu? Inilah yang sebetulnya mau kita lakukan. Bagaimana restitusi itu menciptakan dari diri anak itu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Artinya di sini si murid tahu, oh iya saya sudah terlambat Bu masuk kelas. Dia mengakui. Jadi menurut kamu apa yang keyakinan yang kamu langgar? Tahu konsekuensinya bagaimana kamu melakukannya? Apa yang harus kamu lakukan? Iya, saya tidak mengulang Bu. Saya akan lebih cepat lagi untuk hari besok dan kedepannya hadir sekolah. Dia mengakui. Inilah yang mau kita munculkan Bapak Ibu. Kegiatan restitusi. Jangan karena takut hukuman, jangan karena ada imbalan, tetapi bagaimana dia memang sadar akan kesalahannya,
dia juga bisa memberikan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Itulah yang tujuannya tadi bertanggung jawab. Yang berikutnya, posisi kontrol manusia itu ada dia sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan juga sebagai manajer. Jadi posisi itu. Yang berikutnya ada dia sebagai teman. Coba lakukan demi ibu. Kan kemarin sudah saya sampaikan. Nah, itu sebagai teman. Jadi anak-anak ini dampak negatifnya bagaimana? Dia tidak lagi ada menghargai dengan gurunya. Tidaklah. Ibu itu kan baik. Ibu itu kan dibelanya saya. Nah, inilah dampak negatifnya, Bu. Kalau dia sebagai teman. Yang berikutnya sebagai pemantau. Nah, kita ingat-ingat kesalahannya. Nah, kamu kemarin udah terlambat. Ini lagi tidak mengerjakan PR. Nah, kita hitung-hitung. Inilah namanya sebagai pemantau. Kira-kira ada nggak seperti itu kita, Bapak Ibu? Ada nggak kira-kira seperti itu? Tidak ya? Yang berikutnya ada dia posisi kontrol manusia sebagai manajer. Inilah yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, bahwa kita sebagai guru, sebagai pendidik itu sebaiknya sebagai manajer. Kalau manajer itu kan tidak harus membuat murid itu harus ini, tidak. Tetapi kita berikan kebebasan. Namun apa yang dilakukan anak harus tetap kita pantau. Bagaimana dia melakukan itu karena dari dalam dirinya. Ini yang manajer, Bu. Kalau dia salah, dia tahu kesalahannya apa, bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu, Bapak Ibu, kalau di posisi kontrol manajer ini. Inilah yang terbaik untuk saat ini. Seperti ini dia keyakinan kelas. Karena ini keyakinan kelas berarti apa yang diyakini di kelas. Ada kira-kira yang melakukan seperti ini? Sudah ada yang melakukan? Yang kita tahu peraturan aja. Peraturan sekolah. Datang pukul 7.30 masuk kelas. Hari Senin berpakaian putih merah, gitu ya. Berarti kan hanya ditekan terus. Baru peraturannya apa lagi? Kalau di kelas kira-kira ada nggak Bapak Ibu membuat peraturan? Ada? Ada. Apa, Bu? Jangan makan di kelas. Iya, tidak boleh makan di kelas. Apa lagi? Itu peraturan ya? Tidak boleh mencari-cari dinding. Itu ya peraturan ya? Apa lagi, Bu? Tidak boleh mengganggu temannya saat belajar. Kita kan kata tidak boleh, itu kan negatif, Bu ya. Berarti tidak boleh terlambat, tidak boleh mencor-cor. Jadi dia tertekan gitu. Inilah yang sekarang ini yang mau kita rubah itu menjadi budaya positif. Tidak lagi menggunakan kata-kata yang bernilai negatif. Jangan lagi tidak boleh itu semua tidak boleh. Tetapi kita munculkan keyakinan kita, keyakinan kelas itu. Kita libatkan anak-anak itu. Apa yang harus kamu lakukan? Nah, inilah tadi posisi kontrol kita sebagai manajer. Apa yang kamu lakukan? Nah, apa yang kamu yakini bahwa di kelas kita ini supaya berjalan dengan baik, teratur. Nah, pasti anak-anak menjaga kebersihan kelas. Apalagi datang tepat waktu. Jangan ada kata tidak boleh dan jangan. Itu ya Bapak Ibu ya. Dan jangan terbenam di hatinya nanti yang negatif-negatif, tetapi kita munculkan yang positif. Jadi nilai-nilai dari perkataan juga kosakata yang kita gunakan bisa itu terpendam di hatinya. Jangan main-main di lapangan saat jam pembelajaran. Nah itu. Tetapi kita buat contohnya apa keyakinan. Tidak boleh itu tadi ya, tidak boleh itu tidak bisa, jangan. Tetapi masuk tepat ketika bel berbunyi. Berarti yang bilang, oh iya mas bel. Kalau udah bel masuk. Itulah yang mau kita rubah Bapak Ibu. Seperti keyakinan kelasnya. Namun untuk membuat keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Artinya apa Bapak Ibu? Dari kosakata tadi itu
Jadi kita buat, kita rangkai kata itu yang positif tadi, mengajak. Seperti yang saya katakan tadi, tidak boleh terlambat. Kita ganti menjadi apa? Datang tepat waktu. Tidak makan saat jam belajar. Apa kita gunakan? Apa kira-kira Ibu? Iya, makan pada saat istirahat. Atau apa? Kalau dia saat belajar berarti menjaga ketertiban kelas saat belajar. Oh iya ya, tertib ya. Nah, harus gitu. Ya Bapak Ibu ya. Kita munculkan baru berupa pernyataan universal. Ini tadi sudah dibuat dalam pernyataan positif. Ini sudah, itu tadi yang saya sampaikan. Kita buat kosakata yang bernilai positif. Jangan ada lagi kata tidak boleh, jangan. Itu tidak boleh, ya. Baru dibuat sesuai dengan kondisi kelas. Nah, ini apa yang kita harapkan di kelas kita ini atau di sekolah. Semua warga kelas harus dilibatkan. Kalau buat peraturan di kelas harus kita libatkan anak-anak. Jangan hanya kita, karena kita guru kita buat aja seperti itu. Jangan. Tetapi harus yang dimunculkan dari hatinya. Inilah dia segitiga restitusi. Bagaimana kita melakukan tadi muncul kepercayaan anak-anak itu? Inilah dia Bapak Ibu. Berarti suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Saatnya istirahat. It's time to have break. Oke Bu, itu tadi restitusi kan kita memunculkan dari dalam diri anak itu, bagaimana dia mengakui kesalahannya, mencari solusi dari permasalahan yang dialaminya. Jadi ini dia tahapannya Bu, ada 3 tahapan. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang seperti apa saja itu? Inilah dia Bu. Pada tahap menstabilkan identitas, bahwa berdasarkan prinsip menstabilkan identitas, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contohnya seperti ini Bu. Anak-anak pasti ya, kita manusia tidak pernah terlepas dari yang namanya kesalahan ya Bapak Ibu ya. Atau ada di sini Bapak Ibu yang tidak pernah melakukan kesalahan? Ada kira-kira? Tidak ya? Nah, jadi kita buat, kita harus stabilkan ini. Jangan kita langsung vonis anak itu kamu tidak boleh, itu perbuatan tidak baik. Tidak itu. Tetapi kita buat, iyalah Bapak dulu waktu sekolah pernah juga nyetir lambat. Saat ini aja guru, sudah Bapak guru, kadang bisa juga nyetir lambat. Kalau ada rapat, terlambat datang. Nah itu kita stabilkan bahwa dia mengakuinya, tidak apa-apa nah. Itu. Bagaimana caranya? Ini berbuat kosakata atau pertanyaan apa yang biasanya kita lakukan? Ini dia Bu. Berbuat salah itu wajar. Iya nak. Kalau datang terlambat itu wajar. Tetapi tidak boleh jadi kebiasaannya nak. Nah, kita dia harus seperti itu. Baru jangan dilakukan. Nah kamu berbuat selalu datang terlambat. Nah itu kan menghargai gitu ya Bapak Ibu ya. Kamu itu terus yang terlambat. Tetapi bagaimana kita buat? Itulah tadi kan restitusi kan dialog tadi. Jadi kita panggil anak, kita buat dialog. Iyalah anak. Memang kalau terlambat itu wajar-wajar saja. Tetapi kalau keterusan itu bisa akan merugikan dirimu nak. Nah, itulah di tahap menstabilkan ini Bapak Ibu. Bisa juga kata tidak ada manusia yang sempurna. Ini yang Bapak bilang tadi, yang saya sampaikan tadi. Iya nak, tidak ada manusia yang tidak lepas dari kesalahan. Namun kesalahan bisa kita hilangkan dengan apa Bapak Ibu? Kesalahan itu bisa kita hilangkan kalau kita tetap berbuat yang terbaik ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Baru Bapak Ibu juga pernah melakukan itu, kita lakukan. Nah itu yang saya sampaikan. Ya lah Bapak dulu pernah juga yang terlambat. Tetapi karena apa? Karena ban bocor, ban kendaraan Bapak bocor. Jadi kalau kamu contohnya si A
Kenapa terlambat nak? Nah itu kita stabilkan. Jangan kita langsung harddisk, jangan kita senggak-senggak. Apa namanya kuat-kuat ya. Masih ada bapak ibu di sini seperti itu. Memang jadi apa ya? Jadi terbaik ya. Ya boleh. Kalau anak-anak itu ribut atau bagaimana langsung kita lakukan hukum? Enggak ya. Oke, berikutnya validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, berdasarkan prinsipnya, setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Ini pasti kamu melakukan itu nak punya alasan kenapa melakukan itu. Seperti itu dia bu. Di tahap validasi ini, berarti kita harus gali dia. Kenapa kamu nak semalam tidak hadir? Pasti kamu ada sesuatu melakukan itu. Di saat bertengkar, pernah nggak bapak ibu muridnya bertengkar di kelas? Pernah ya? Saya juga pernah. Kita panggil orang itu berdua. Jadi contohnya apa? Bagaimana nak? Kenapa kamu bisa bertengkar? Di sini bapak, jangan pula yang satu kamu bela, bapak ibu, yang satu lagi tidak. Tetapi posisi kita di sini, itulah tadi posisi kontrol kita harus sebagai manajer. Harus kita stabilkan di sini tadi, harus kita validasi kebenarannya. Jangan langsung kamu salah nak. Ternyata kenapa? Tetapi kenapa kamu nak melakukan itu? Pasti punya alasan. Seperti itu. Jadi kita cari tahu dulu apa alasannya. Pertanyaannya seperti apa? Ini yang tadi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang baik karena pembelaan, karena kebutuhan. Seperti dia, Bapak Ibu. Berikutnya, menanyakan keyakinan. Inilah tadi. Setelah kita buat keyakinan di kelas, kita ulangkan lagi kembali. Yaitu berdasarkan prinsip kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita tanyakan lagi, apa keyakinan kelas kita nak? Kenapa terlambat? Kan kita sudah susun tadi sebelumnya. Keyakinan kelas kita menjaga ketertiban, itu ya. Baru nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama nak? Kalau makan di kelas tadi, kesepakatannya apa nak? Itu yang sudah kita lakukan. Penyusunannya tadi ya. Oke, berikutnya apa yang kita harapkan dari budaya positif ini? Dalam program ini, bagaimana supaya hendaknya kita sebagai pendidik memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Itu dulu ya Bu. Jadi saya menyampaikan ini diseminasi, bagaimana sih supaya kita itu memiliki kepribadian yang profesional. Artinya kalau kita sebagai guru, kita harus profesional ya Bapak Ibu ya. Saya juga masih tahap belajar ini. Jadi kita di sini saya harapkan ada pengaruh positif bagi rekan-rekan sejawat. Setelah kegiatan diseminasi ini, saya harapkan kita bisa merefleksikan diri kita, di kontrol mana tadi kita di antara kelima itu. Berarti kita harus berubah dari dalam diri kita, belajar dari diri kita ya Bapak Ibu. Berikutnya apa tujuannya tadi? Bagaimana perjalanan kita sebagai among atau manajer yang mampu menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini bagaimana supaya kita tadi sebagai among, sebagai manajer di kelas membimbing, mendidik, menuntun kita ya. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik diibaratkan sebagai petani dan juga sebagai pekebun. Kalau kita petani kan pasti ada usaha yang kita lakukan. Iya kan? Kalau petani pasti butuh lahan, bibit, iya kan? Baru apa lagi Bu yang dibutuhkan? Apa Bu? Beli apa ya? Usaha kita ya. Berarti dipupuk, disemprot supaya ini tumbuh ya. Gitu ya. Iya kan?
Jadi itulah yang diibaratkan dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, Bu. Jadi kita juga, kita sebagai pendidik, sebagai petani, kita ibaratkan petani, kita perhatikan anak-anak ini supaya berkembang, supaya kebutuhannya terpenuhi, ya. Bagaimana lingkungannya tadi di sekolah, kita buat sebagai contoh. Itulah tadi, seperti itulah, Bu. Yang tujuannya supaya anak-anak itu memiliki mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itulah tujuan daripada diseminasi aksi nyata saya pada pendidikan profil pada pendidikan guru penggerak modul 1.4 budaya positif. Jadi kita harus ciptakanlah budaya-budaya positif, kebiasaan positif, nilai-nilai positif yang nilai-nilai kebajikan universal. Yang tadi itu kita sebagai pendidik juga harus dari diri kita dulu, Bapak Ibu, ya. Itulah yang diharapkan pada diseminasi pendidikan atau aksi nyata saya hari ini. Sebagai tambahan, Bapak Ibu, ini ada sebagai contoh. Saya hadiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan 4.16. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya bagi saya setelah diberikan, serta dorongan yang Ibu berikan bagi saya untuk mengikuti pelaksanaan pendidikan guru penggerak. Di sini saya juga mengucapkan kepada rekan sejawat yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan saya, salah satu kegiatan dari pendidikan guru penggerak, yaitu diseminasi aksi nyata. Semoga kedepannya kita juga semua ini, teman-teman rekan sejawat, semakin semangat lagi, semakin terdorong lagi, dan bisa ikut berkontribusi dan menjadi peserta calon guru penggerak. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Karena ini kita mulai semester baru, ya, semester yang keberapa? Semester pertama, ya. Dan ada juga teman kita yang baru datang. Jadi seperti biasa harus kita buat dulu apa saja keyakinan kelas yang harus dilakukan oleh ini anak-anak di sini semua. Dijelasin ya, bagaimana supaya bagus duduknya. Udah? Jadi di depan ini sudah Bapak siapkan, ada kita menyusun keyakinan kelas. Jadi kamu harus meyakini dari hatimu dulu, ya. Dan ini harus yang kita lakukan. Apa saja yang kita yakini, yang akan kita laksanakan selama proses belajar di sekolah. Ini untuk apa? Kita lakukan keyakinan kelas kita ini di sini supaya dapat berjalan dengan baik pembelajaran kita, ya kan? Nah, contohnya keyakinan kelas atau peraturan yang pernah kamu sepakati. Apa contohnya kemarin? Apa contohnya kemarin? Apa kemarin contohnya peraturan kelas kita? Iya, tak boleh mencoret dinding, meja. Iya. Tidak boleh menginjak meja dan kursi. Apa lagi? Apa lagi kemarin? Datang waktu itu, ya. Baru apa lagi? Berdoa sebelum dan selesai pembelajaran. Apa lagi? Melaksanakan tiket. Tidak boleh memakan
boleh ya. Tidak boleh mencoret, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh apa lagi? Ribut saat pembelajaran, ya kan? Nah, ini yang kita susun untuk jadi sebuah keyakinan. Dengar banyak, David. Jadi kata tidak boleh ini kita ganti menjadi apa? Menjaga ketertiban di kelas. Itu yang kita buat nanti. Bisa ya? Itu menjaga ketertiban kelas, menjaga kebersihan kelas. Apa lagi? Datang tepat, bersikap apa? Jujur, baik. Itu ya. Oke. Bisa? Jadi nanti di sini ini Bapak kasih samamu. Maka kamu isi apa yang kamu inginkan di kelas kita ini. Kesepakatan apa yang kita inginkan. Bisa ya? Iya. Iya, bisa ya? Bisa? Nanti kamu tuliskan apa bentuk keyakinan atau kesepakatan kelas kita yang di sini. Udah paham? Oke, ini Bapak bagi ya. Oke, jangan sampai terbalik nulisnya. Yang ada linknya itu di bawah. Dan oke, sekarang sudah bisa sambil ditulis. Dekatkan apa? Ayo sambil ditulis kesepakatan atau keyakinan kelas apa yang ingin kamu lakukan di sekolah. Jangan sampai terbalik ya. Iya, menjaga kebersihan. Tunggu, jangan. Ayo ditulis ya. Napikan dulu. Oke, sudah siap ditulis? Oke, nanti masing-masing ditempelkan kemari ya. Dan supaya itu nanti dilaksanakan. Bisa? Bisa. Oke, bagi yang sudah siap, ayo. Satu-satu. Oke. Ayo. Oke, datang tepat waktu. Oke, supaya melaksanakan tiket. Oke, tidak boleh menginjak kursi. Oke, satu-satu. Ayo lagi, lanjut. Siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Ini ya. Oke. Udah dapat aja? Gimana? Oke, sudah? Sudah semuanya?
Oke. Sudah? Sudah semua buat ini? Maka saatnya kita laksanakan ini. Yang mana saja? Ini kan hampir sama. Nah, ini. Melaksanakan kebersihan. Kita sama-sama baca dulu ya. Yang pertama di sini menjaga kebersihan, datang tepat waktu, melaksanakan piket, tidak bersikap sopan santun, tidak boleh menginjak meja dan kursi, belajar harus jujur, jangan mengganggu kawan waktu makan ya. Ini sopan santun juga ya. Tidak sering absen, membersihkan barang-barang yang ada di dalam kelas, menjaga barang di dalam sekolah. Perhatikan, mengutip sampah, mencoret dinding dan meja. Ini maksudnya tidak boleh ya. Baru menyapu di kelas, tidak ribut di kelas, mengelap kaca. Berarti di sini bisa kita simpulkan keyakinan yang pertama pasti menjaga kebersihan kelas. Itu menjaga kebersihan ya. Berarti setiap murid yang ada di kelas ini menjaga kebersihan di kelas ini. Yang kedua apa lagi? Mau laksanakan piket ini kan sama itu kan. Baru apa lagi? Bersikap sopan santun, saling menghargai. Bisa ya? Ini jangan mengganggu teman waktu bukan waktu makan, waktu istirahat atau waktu belajar. Ya? Waktu belajar. Bisa dilakukan ini? Oke. Inilah bentuk keyakinan kelas kita ya. Bisa? Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Sudah, ini kamu buat ya sendiri ya. Maka ini kita laksanakan di dalam kelas kita ini. Bisa kira-kira? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbila Zaratul Asyifa, siswa dari kelas 4A. Perasaan saya telah menulis keyakinan kelas menjadi lebih senang dan tenang. Semoga keyakinan kelas ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Eni Snita, guru SDN 7 sejak kecil. Perasaan saya setelah mengikuti desiminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang dilakukan oleh teman sejawat saya yang bernama Naik Maradu Naik Nanggolan, yaitu perasaan saya cukup senang, gembira, dan menambah wawasan saya. Dan selanjutnya kedepannya saya akan menerapkan desiminasi oleh teman saya di kelas. Nama saya Mas Leni. Saya mengajar wali kelas 2 SD Negeri 7 Siak Kecil. Hasil dari pertemuan dengan guru
penggerak kami tentang judulnya Diseminasi Aksi Nyata Modul 14 Budaya Positif. Menurut perasaan saya sangat senang dan pengetahuan saya bertambah. Semoga kedepannya saya bisa seperti guru penggerak tersebut dan juga bisa menerapkan di kelas saya nanti di kelas 2 kelas rendah tentang nilai positif dari budaya diseminasi aksi nyata tersebut. Terima kasih.